aku Ata. Dalam video ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai paraphilia disorder. Dalam DSM-5 menjelaskan bahwa gangguan paraphilia merupakan fantasi seksual yang berulang dan intens, dorongan atau perilaku seksual yang umumnya tidak melibatkan objek manusia atau melibatkan penderitaan atau penghinaan terhadap diri sendiri atau bahkan orang lain, yang bahkan bisa menyebabkan cedera terhadap diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, paraphilia disorder ini mempunyai beberapa jenis, diantaranya yaitu voyeurism atau menonton individu yang melepas pakaian tanpa diketahui, atau istilah lainnya mengintip. Kemudian eksibisionisme, memperlihatkan alat kelaminnya sendiri kepada orang lain. Ada juga froteurisme atau disebut atau mempunyai arti yaitu menyentuh orang lain tanpa meminta persetujuan. Kemudian ada masokisme seksual, yaitu fantasi seksual terhadap hinaan, pukulan, atau diikat. Kemudian ada sadisme seksual atau yaitu penderitaan fisik atau emosional orang lain. Kemudian ada pedofilia, aktivitas seksual dengan anak. Kemudian ada fetis, ketertarikan seksual pada benda mati atau bagian tubuh yang sangat spesifik. Contohnya fetis terhadap kaki, atau ada kasus terakhir itu fetis jari. Nah, untuk faktor penyebabnya, individu dengan gangguan paraphilia cukup banyak yang memiliki kepribadian atau memiliki gangguan kecemasan. Nah, mereka juga mungkin bisa saja menyalahgunakan zat adiktif atau memiliki masalah dalam mengatur emosi, atau bisa juga memiliki harga diri yang rendah, atau mungkin dulunya dia pernah dilecehkan atau punya trauma yang bisa menjadi faktor penyebab individu tersebut mengalami gangguan paraphilia. Nah, penyebab gangguan ini mungkin juga bergantung pada jenisnya. Misalnya beberapa ahli psikologi percaya bahwa ekshibionis, mereka yang menunjukkan alat kelaminnya terhadap orang lain, juga bisa menjadi narsisme, yaitu orang yang mengagumi diri sendiri secara berlebihan. Jika seseorang pria mengira pasangannya tidak cukup mengagumi alat kelaminnya, dia bisa saja terdorong untuk menunjukkan alat kelaminnya ke orang yang tidak dia kenal atau selain pasangannya. Nah, untuk kriteria gangguan, untuk mendiagnosis seseorang dengan gangguan ini, individu harus terlebih dulu mengalami gairah seksual yang berulang dan signifikan oleh objek-objek yang menurut mereka menarik, atau mereka mengalami fantasi selama setidaknya 6 bulan hingga individu mengalami kesulitan atau gangguan yang signifikan terhadap pekerjaannya, atau mengganggu fungsi sosial atau aspek-aspek penting dalam kehidupannya. Kemudian dampaknya yaitu dapat mengganggu orang lain atau mengganggu berfungsinya aktivitas sehari-hari, ataupun merasa bersalah karena melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh lingkungan sosial.